Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muslim Mubarak. Saya Bilusia Yuliati. Saya Najila Karimah. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang kegiatan pembelajaran berbasis P5PPRA. Pendidikan dapat diartikan dengan salah satu kebudayaan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam pertumbuhan jiwa raga. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kemajuan lahir batin menuju adab dalam kodrat pribadinya dan dampak terhadap lingkungannya. Jiwa kemanusiaan merupakan tingkat tertinggi yang dapat dialami oleh seseorang sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu, adab kemanusiaan merupakan ambang batas yang tertinggi yang dapat dicapai oleh masyarakat. Pendidikan karakter adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral. Mengetahui, mencintai, dan melakukan kebaikan adalah 3 komponen utama yang dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter juga dapat diartikan sebagai upaya menumbuhkan kecerdasan kognitif dan perilaku yang didasarkan pada prinsip keagamaan dan kemanusiaan. Implementasi pendidikan karakter ini juga gencar diterapkan di negara Indonesia. Salah satu pembaruan untuk menemukan atau menanamkan pendidikan karakter adalah diterapkannya kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan sebagai gebrakan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka membawa pembaruan dalam proses pembelajaran dengan tujuan adanya peningkatan pada karakter siswa. Salah satu tahap dari implementasi kurikulum Merdeka adalah adanya program P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang kemudian dimodifikasi menjadi P5PPRA. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin merupakan pelajar yang bertindak, berpikir, dan berperilaku dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam dasar negara Pancasila dan menjunjung toleransi untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Melalui program P5PPRA ini diharapkan dapat terbentuk nilai-nilai profil Pancasila pada karakter peserta didik. Pada P5 terdapat 6 profil pelajar Pancasila, yaitu antara lain: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu kreatif. Maka di madrasah akan dilengkapi dengan nilai-nilai beragama yang moderat, antara lain ta'adub, qudwah, muwatanah, tawasud, tawazun, i'tidal, musawah, syura, tasamu, dan yang terakhir yaitu tawatur dan ibtik. Sesuai panduan pengembangan P5PPRA yang disusun oleh Dirjen Pendis Kemenak RI, madrasah mulai menerapkan program ini dengan disesuaikan pada karakteristik madrasah masing-masing, dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konsep P5PPRA. Kegiatan P5PPRA ini merupakan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi karena peserta didik dapat mengembangkan keterampilannya untuk meningkatkan minat dan membuat lebih aktif lagi karena mendiskusikan tugas yang dipersiapkan dengan temannya. Tujuan P5PPRA adalah upaya meningkatkan keterampilan peserta didik untuk membuat tugas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang merupakan bagian dari kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Berikut konsep-konsep dalam P5PPRA. 1. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter,
serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. 2. Pelajar rahmatan lil alamin adalah salah satu opsi merawat kebinekaan Indonesia tanpa harus mencabut tradisi dan kebudayaan yang ada. 3. Kedudukan dan prinsip P5 PPRA merupakan dua nilai yang dalam kegiatannya menjadi satu dan penilaiannya terdeskripsikan masing-masing. Kegiatan P5 PPRA melalui intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan proses pendidikan berupa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan murid di dalam kelas. Tujuan dari kegiatan intrakurikuler yaitu untuk membentuk komunikasi pembelajaran dan membangun karakter siswa. Proyek P5 PPRA di kegiatan intrakurikuler bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Terdapat beberapa contoh kegiatan P5 PPRA melalui intrakurikuler, yaitu 1. Untuk membangun karakter kepekaan, kepedulian, dan toleransi siswa dapat dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yaitu melalui penanaman nilai dan norma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, untuk membentuk karakter siswa yang memiliki cara berbahasa yang baik, santun, dan sikap yang sopan dapat dilakukan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ketiga, untuk membentuk karakter siswa yang taat dan patuh pada Tuhannya dan menghargai seluruh ciptaannya, maka dapat dilakukan melalui pelajaran pendidikan agama. Yang keempat, penanaman karakter pada siswa dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu sosial, sehingga terbentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, jujur, adil, disiplin, toleransi, integritas, dan lain sebagainya. Kegiatan P5 PPRA melalui intrakurikuler berfokus pada pendidikan karakter dibandingkan perolehan nilai pengetahuan. P5 PPRA mementingkan akhlak di atas ilmu pengetahuan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak apapun ilmu yang diperoleh dan berhasil diterapkan oleh peserta didik, jika akhlak yang dimiliki tidak sesuai, maka semua hal yang dilakukan akan percuma. Kegiatan P5 PPRA melalui kokurikuler. Kegiatan kokurikuler adalah suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar kelas serta di luar jam pelajaran dengan tujuan membantu peserta didik dalam hal pendalaman serta penghayatan terhadap materi yang telah didapatnya dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi lebih simpelnya, kegiatan kokurikuler itu adalah sebuah ajang kegiatan yang dilakukan di luar kelas serta juga di jam pelajaran, yang dimana di dalamnya itu mendalami atas semua yang telah dipelajari di kegiatan intrakurikulernya atau bisa disebut di dalam kelas. Kegiatan kokurikuler ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Program ini mencakup berbagai aktivitas yang mendukung pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Beberapa contoh kegiatannya, kegiatan kokurikuler yang terkait dengan P5 PPRA mencakup tema gaya hidup berkelanjutan seperti kunjungan, karya wisata, komunitas bahasa, sanggar seni, dan kegiatan menanam pohon. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui program P5 PPRA. Panduan pengembangan P5 PPRA juga menyebutkan bahwa program ini dapat berbentuk kokurikuler yang dirancang secara terpisah dengan intrakurikuler. Dengan demikian, kegiatan kokurikuler merupakan bagian integral dari implementasi P5 PPRA di sekolah. Akan tetapi, perlu diingat, kegiatan kokurikuler itu sendiri untuk para guru tidak
memberikan tugas yang melebihi kapasitas siswa tersebut. Jadi untuk para guru itu ketika memberikan kegiatan kokurikuler tersebut jangan sampai membebani terhadap kapasitas siswa itu sendiri, agar yang mengikuti kegiatan kokurikuler tersebut akan maksimal lah begitu. Kegiatan P5 PPRA melalui ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan proses pendidikan yang dikhususkan untuk melatih dan mengembangkan bakat dan minat siswa di luar kemampuan akademiknya, yang dilakukan di luar kegiatan intrakurikuler sekolah. Ekstrakurikuler adalah kegiatan bimbingan dan konseling terhadap bakat, minat, potensi, serta kebutuhan siswa yang dilakukan di luar jam mata pelajaran yang dilakukan oleh pendidikan atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Terus, apa saja sih contoh kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilakukan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila? Jadi kita perlu pahami tentang profil pelajar Pancasila adalah karakter yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilakukan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bisa kegiatan pengembangan diri yang terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, pelatihan atau workshop bagi guru terkait penguatan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa terkait nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, kegiatan drum band yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam dimensi kreatif, mandiri, dan gotong royong. Dan yang kelima itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dapat menumbuhkan sikap gotong royong pada siswa. Dan yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan kreativitas siswa seperti ekstrakurikuler seni dan handcraft. Kurang lebihnya seperti itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sekian dari kami.